ketika Damaskus ketika itu dipimpin oleh seorang raja Malik Az-Zahir. Satu ketika Raja Malik Az-Zahir mendapat informasi dari intelijen kerajaan. Yang inti informasinya mengabarkan kepada raja bahwa kerajaan Mongol dan kerajaan Tartar yang terkenal bengis, terkenal kejam akan menyerang Damaskus. Sebagai seorang raja, maka Raja Malik Az-Zahir berpikir bagaimana menyelamatkan negerinya dari serangan Tartar dan serangan kerajaan Mongol ketika itu. Maka sang raja mengumpulkan para ulama-ulama yang ada di kota itu. Bahkan ulama-ulama dari Suriah, Jordan, sampai Palestina pun dipanggil untuk mendiskusikan sebuah kebijakan yang akan diambil oleh kerajaan. Dalam diskusi dan musyawarah tersebut, sang raja mengatakan bahwa untuk menghadapi serbuan tentara Mongol dan Tartar, maka kita harus memperkuat angkatan perang kita. Oleh karenanya, untuk memperkuat angkatan perang, maka dibutuhkan biaya yang cukup besar. Dan untuk membiayai angkatan perang tersebut, maka pihak kerajaan akan mengambil sebuah keputusan untuk menaikkan pajak terhadap rakyat di negeri itu. Tapi begitu keputusan sang raja, keputusan kerajaan akan diumumkan kepada rakyatnya, sang raja baru sadar bahwa di antara ulama-ulama yang hadir itu ada satu ulama yang tidak terlihat. Kemudian sang raja bertanya kepada ulama-ulama yang hadir, adakah ulama yang belum hadir di majelis ini sebelum saya umumkan keputusan kerajaan? Ulama-ulama tersebut mengatakan, ada ya Tuan Raja, kami belum melihat syekh kita, ulama besar kita, Abu Zakaria, Imam Nawawi ada di tengah-tengah kita. Oleh karenanya sang raja hadirkan beliau agar keputusan ini diterima oleh semua kalangan. Begitu Imam Nawawi datang, disambut luar biasa. Dipersilahkan masuk, duduk dengan ulama-ulama yang lainnya. Begitu Imam Nawawi sudah berhadapan dengan sang raja, dengan gagahnya Imam Nawawi mengatakan, ya raja, wahai tuanku, Tuan Baduka, ada apa engkau memanggilku? Sang raja mengatakan, ya imam, ya syekh, di ulama-ulama sudah kumpul, di ulama-ulama penjuru kota sudah berkumpul dan bermusyawarah. Hasil kesepakatan para ulama ini, pihak kerajaan akan menaikkan pajak untuk membiayai angkatan perang kita. Dengan begitu gagahnya Imam Nawawi mengatakan, wahai Paduka Raja, sebelum aku memutuskan dengan keputusan kerajaan, izinkan aku bertanya terlebih dahulu kepada engkau, wahai Paduka Raja. Silakan ya saya, engkau mau tanya apa? Imam Nawawi mengatakan, wahai Paduka Raja, untuk apa engkau menaikkan pajak rakyat? Sang raja mengatakan, untuk membiayai angkatan perang menghadapi tentara Mongol dan Tartar. Sang imam bertanya, wahai Tuan Raja, kenapa tidak mengambil dari kas negara untuk membiayai angkatan perang? Sang raja mengatakan, ya syekh, kas kerajaan kosong. Kerajaan lagi nggak punya duit, kerajaan lagi nggak punya biaya, kas kerajaan sedang kosong. Imam Nawawi bertanya kembali, ya Paduka Raja, kenapa kas negara kosong? Begitu mendapat pertanyaan, kenapa kas negara kosong? Tiba-tiba sang Raja Malik Az-Zahir tersinggung, marah, murka kepada Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wahai syekh, wahai imam,
Apa maksudnya kau bertanya, kenapa kas negara kosong? Sang imam dengan gagahnya menjawab, bagaimana mungkin ya Tuan Raja? Saya bisa menyepakati sebuah keputusan kalau saya melihat rakyat sedang sengsara, rakyat sedang susah, ekonomi sedang sulit, pengangguran di mana-mana. Sementara pejabat-pejabat kerajaan, dayang-dayang kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan hidup mewah, glamor dengan harta. Bagaimana mungkin saya bisa menerima, wahai Tuan Raja? Rupanya Razak Malik Az-Zahir bertambah murka, bertambah marah. Dan dia mengatakan, wahai Syekh, wahai Imam, hari ini juga saya putuskan, engkau saya larang untuk tinggal di negeri ini. Silakan keluar dari kerajaan ini. Engkau cari tempat di mana engkau merasa aman di sana. Imam Nawawi radhiyallahu anhu diusir dari kerajaan, diusir dari negerinya, diusir dari kota Damaskus. Pada akhirnya sang imam mengatakan, saya lebih baik meninggalkan kerajaan ini, diusir dari kerajaan ini, diusir dari kota ini, daripada saya membiarkan rakyat terzolimi, pejabat kerajaan berbuat zolim kepada rakyatnya. Kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Seorang ulama, pewaris para nabi, maka pasti batinnya, pasti nuraninya tidak akan menerima kalau ada kezaliman di depan mata. Seorang ulama yang betul-betul ulama, pewaris para nabi, bukan ulama pasti tidak pernah akan membiarkan, tidak pernah akan menerima ketika kezaliman itu nampak di wilayahnya, nampak di kotanya, nampak di negaranya. Lebih baik diusir dari negaranya, kerajaannya, kotanya, daripada ikut menyepakati kezaliman terhadap rakyatnya sendiri. Sangat langka ulama-ulama model seperti ini. Yang banyak adalah sering kita jumpai ulama yang sebaliknya, ikut menyepakati bahkan mendukung kezaliman karena takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan fasilitas dari kerajaannya, mungkin juga tersandar dengan kasusnya. Jamaah rahimakumullah. Beberapa waktu setelah Imam Nawawi meninggalkan kota Damaskus, satu riwayat mengatakan 1 bulan, satu riwayat mengatakan 3 bulan, Raja Malik Az-Zahir meninggal dunia. Kemudian Imam Nawawi kembali kepada kerajaannya. Ini menandakan bahwa tidak ada kezaliman yang abadi, dan hak pasti akan menang melawan kebatilan dan kezaliman.